Shalom friends, terima kasih buat waktunya. Nama saya Re. Hari ini saya ingin bagaimana Tuhan memberikan mujizat-mujizatnya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada banyak mujizat yang kami terima, tapi mungkin hari ini saya memberikan 2 mujizat yang sungguh sangat memberikan kesan yang indah dalam kehidupan saya. Mujizat itu tidak mewah, tetapi sesungguhnya itu sangat luar biasa indah. Dan saya percaya hanya tangan Tuhan yang mampu melakukannya. Matius 6 ayat 8b berkata, "Sesungguhnya Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Friends, saya tidak katakan bahwa kita tidak harus berdoa karena Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Ya, kita tetap harus berdoa. Tapi di sini saya ingin bersaksi bagaimana suatu masa selama di padang gurun, ada masanya kami tidak bisa menikmati hobi yang biasa kami lakukan. Sebagai orang dewasa, saya tidak berdoa, saya tidak bercerita dengan suami saya hanya menyimpannya dalam hati. Tapi saya tahu bahwa saya sangat rindu untuk menikmati hobi saya kembali di hari-hari itu. Dan apa yang Tuhan lakukan? Di luar jangkaan saya, di minggu itu, Tuhan mengirimkan segala berkat-Nya untuk saya menikmati hobi saya sepanjang minggu itu. Itu sangat indah bagi saya karena tidak ada yang tahu dan saya tidak bercerita kepada siapa-siapa tentang kerinduan dalam hati saya. Tetapi Bapa Tuhan kita, Tuhan Yesus, adalah Bapa yang mengerti setiap kerinduan kita, setiap hati kita, setiap keinginan kita, lebih dari orang tua kita, bahkan lebih dari kita sendiri. Dia mengerti jauh di dalam hati kita. Sungguh Dia Bapa yang sangat setia, sungguh Dia Bapa yang sangat baik. Dan mujizat yang kedua yang saya alami adalah sesuai dengan ayatnya di Mazmur 17 ayat 8 berkata, "Tuhan pelihara kita seperti biji matanya, dan Dia menaungi kita di bawah sayapnya." Friends, sejak kami ada di padang gurun di masa 2 tahun itu, saya mulai meluangkan banyak waktu untuk berjalan. Karena kami tidak ada kereta atau tidak ada mobil, banyak yang kami lakukan, kami harus berjalan kaki. Dan di masa inilah ada suatu doa yang saya pelajari yang mungkin sebelum kami ada di padang gurun, saya tidak pernah berdoa seperti itu. Berdoa untuk meminta Tuhan menghentikan hujan. Ya, saya berani berdoa seperti itu. Satu kali saya ada janji dengan satu orang di suatu tempat, itu sekitar pukul 2 siang atau 2 petang. Di hari itu, saya sudah mulai bersiap diri lebih awal. Ternyata sekitar pukul 11 pagi, hujan sangat kuat. Hujan sangat kuat. Dan orang itu mulai WhatsApp saya, "Re, hujan sangat kuat. Kalau kita tunda lain hari, should be okay." Tapi saya berkata dan saya jawab, "Tidak, saya akan datang pukul 2." Saya membalasnya seperti itu. Dan saya mulai berdoa, "Bapak, saya harus sampai di tempat itu pukul 2. Saya perlu berjalan kaki sekitar 15 menit. Dan Tuhan, hentikan hujan dalam jam 1.45 petang." Amin. Doa saya hanya seperti itu. Saya tidak doa yang bertele-tele dan tidak panjang, hanya seperti bicara kepada Bapa saya. Saya mulai menunggu hujan dan saya bersiap. Masih sangat kuat. Tiba-tiba
matahari bersinar dan hujan berhenti. Saya melihat handphone saya menunjukkan jam 1:44 petang. Friends, sungguh ini adalah mujizat Tuhan. Sungguh ini adalah suatu doa yang tidak pernah saya doakan. Tetapi hal sesimpel ini, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan tidak pernah terlambat, bahkan 1 menit pun tidak terlambat. 1:44 Tuhan menghentikan hujan. Saya berjalan ke tempat itu tanpa payung. Hujan itu berhenti total. Sepanjang jalan saya sangat bersuka cita. Saya tahu Tuhan, itu karyamu, itu mujizatmu, itu anugerahmu. Ya, apapun yang kita doakan, apapun musim yang kita lalui, percayalah bahwa ada mujizat dan keindahan yang Tuhan akan berikan di setiap musim yang kita lalui. Friends, apapun musim yang engkau lalui saat ini, percayalah bahwa setiap musim ada keindahan yang Tuhan sediakan. Ada mukjizat yang Tuhan sediakan. Cukup kita percaya, cukup kita menanti-nantikan Tuhan. Karena sungguh Tuhan tidak pernah terlambat dan karyanya indah pada waktunya. Jika kalian memerlukan bantuan doa, tuliskan di Instagram saya atau di Facebook saya. Saya siap menjadi tim doa kalian. Dan mari bersama-sama kita tumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. See you in the next video. Terima kasih.